Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nazwa Azahra dari Kyle Ayat School Batch 9. Di sini kita akan membahas film-film yang gak cuma seru, tapi juga penuh makna dan inspirasi. Hari ini kita akan kumpas tuntas salah satu film paling menyentuh dari Steven Spielberg, yaitu The Terminal. Kisah tentang harapan, perjuangan, dan bagaimana bandara bisa menjadi rumah. Apa jadinya jika kamu terjebak di bandara selama beberapa hari bahkan berbulan-bulan? Itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh Viktor Navrosky, seorang pria lugu dari negara fiktif Krakozia. Ia datang ke New York dengan mimpi besar. Namun, semua berubah saat kudeta melanda negaranya. Seketika, paspor tidak berlaku, negaranya lenyap dari peta diplomatik, dan ia tak punya tempat untuk pulang atau melangkah pergi. Ditinggalkan di tengah dunia yang asing, Victor hidup dari sisa makanan, duduk di kursi penumpang, dan tidur di ruang tunggu. Tapi bukannya menyerah, ia justru bangkit dengan kecerdasan, kesabaran, dan hati yang hangat. Ia mengubah terminal menjadi dunianya sendiri, ia merakit persahabatan, menemukan cinta, dan mengejar janji lama kepada ayahnya. Semua dari balik dinding kaca bandara. Film ini terinspirasi dari kisah nyata Mehran Karimenasarit, seorang pria Iran yang terpaksa tinggal di Terminal Charles de Gaulle, Paris selama 18 tahun karena masalah dokumen perjalanan. Meski film ini memfokuskan pada pengalaman Viktor Navrosky di Bandara JFK, namun cerita Nasarit menjadi dasar inspirasi utama bagi sutradara Steven Spielberg. Dan inilah beberapa hal yang dialami oleh Viktor Navrosky yang diperankan oleh Tom Hanks. Dan inilah beberapa hal yang dialami oleh Viktor Navrosky yang diperankan oleh Tom Hanks. Ketika Viktor mengetahui dirinya terjebak, Viktor menemukan dirinya terjebak di zona transit bandara tanpa bisa keluar atau masuk kemanapun. Frank Dixon, tugas imigrasi yang ambisius, memerintahkan Viktor untuk tetap di area transit hingga masalah politiknya terselesaikan. Ini menjadi awal dari petualangan Viktor di terminal bandara yang akhirnya berlangsung selama berbulan-bulan. Ketika ia bertahan hidup di terminal, dengan kecerdikan dan kebaikan hatinya, Viktor belajar bertahan hidup di terminal. Ia menemukan berbagai cara kreatif untuk mendapatkan makanan. Ia tidak mengambil makanan sisa, namun ia membuat biskuit dengan saus. Hal ini menunjukkan bahwa ia bisa bertahan hidup dan tidak mau menjatuhkan harga dirinya. Scene favorit saya selanjutnya yaitu ketika Viktor Navrosky mengumpulkan koin dari troli. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keterbatasan manusia masih bisa bertahan hidup bahkan tidak mengeluh. About bombs. I'm talking about human dignity. I'm talking about human rights. Victor, please don't be afraid to tell me that you're afraid of Krakozia. His home. I'm not afraid from my home. Meski negaranya sedang hancur, Viktor tetap berdiri tegak dan bangga terhadap negaranya, yaitu Krakozia. Scene favorit selanjutnya yaitu ketika Viktor Navrosky belajar bahasa Inggris sendiri. Viktor Navrosky mempelajari bahasa Inggris dari buku panduan dengan gigih. Ia tetap berusaha memahami dunia di sekitarnya dan menunjukkan semangat belajar serta tekad yang luar biasa. Suatu hari, Frank Dixon, yaitu petugas imigrasi, ia menawarkan jalan pintas kepada Viktor. Namun, Viktor menolaknya, karena itu berarti melanggar hukum, dan ia memilih tetap berpegang pada prinsip. Selanjutnya, ketika Viktor membantu temannya yang sedang jatuh cinta, dua staf bandara yaitu Enric dan Dolores saling tertarik, tapi malu untuk mengungkapkannya langsung. Enric meminta tolong kepada Viktor untuk menitipkan pesan kepada Dolores. Viktor menjadi seseorang yang menyatukan dan mempererat hubungan orang-orang. Ketika seseorang yang membawa obat untuk ayahnya, namun obat tersebut ternyata dilarang untuk memasuki bandara, Viktor dengan cerdik membantu penumpang yang membawa obat untuk ayahnya yang sedang kritis. Ia tetap membantunya meski beresiko untuk dideportasi. Karena baginya, kemanusiaan itulah yang paling utama. Di balik hiruk pikuknya bandara, Viktor mencuri hati banyak staf, bukan dengan kata-kata mewah, tapi dengan senyum tulus dan tangan yang selalu siap membantu. Ia tak bicara banyak, tapi kehadirannya menghangatkan. Dari membantu petugas kebersihan, belajar bahasa Inggris, hingga jadi macomo.
Victor bukan sekadar penumpang tanpa negara, ia jadi sahabat tanpa syarat. Ending dari film ini adalah ketika Victor menepati janji kepada ayahnya. Setelah berbulan-bulan terjebak di terminal, Victor akhirnya bisa pergi ke New York dan menemui musisi favorit ayahnya, yaitu Benny Golson, musisi terakhir yang tanda tangannya ingin dikumpulkan oleh ayahnya. Meski terhalang oleh waktu dan keadaan, Victor tetap menepati janjinya dengan sepenuh hati. Setelah itu, ia naik taksi, senyum lega, dan berkata, "I am going home." The Terminal bukan sekedar film, tapi cermin keteguhan hati manusia. Penuh humor, haru, dan kejutan. Film ini mengajarkan bahwa tempat paling tidak mungkin sekalipun bisa menjadi rumah, jika kita cukup berani untuk berharap. Itulah kisah Victor Navorsky. Bukan sekedar pria yang terjebak di bandara, tapi simbol keteguhan hati, harapan, dan kemanusiaan. Karena kadang, rumah bukan tentang tempat, tapi tentang keberanian untuk bertahan. Saya, Najwa Azahra, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!